Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan saya Dwika Suprapto, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan seorang aktivis gerakan kemerdekaan Indonesia, politikus, kolumnis, dan pelopor pendidikan bangsa Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Keteguhan hatinya dalam memperjuangkan nasionalisme Indonesia melalui pendidikan menjadikan hari lahirnya pada 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Menuntun anak mencapai kodrat. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Jadi, anak diberi kebebasan, namun pendidik atau pamong memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan diri, sehingga anak menemukan kemerdekaannya dalam belajar, dengan tetap mengedepankan sikap, perilaku, dan karakter yang mencerminkan sebagai seorang pelajar. Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pendidikan juga menuntun anak untuk mencapai kekuatan-kekuatan kodratnya yang sesuai dengan asas trikon. Yang pertama, kontinuitas, yang berarti pengembangan pendidikan yang dilakukan harus berkesinambungan dan dilakukan secara terus-menerus, tetapi tidak melupakan akar nilai budaya atau kearifan lokal. Yang kedua, konvergensi, yang berarti pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, konsentris, yang berarti pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Yang kedua, berpihak pada anak. Pembelajaran yang memerdekakan adalah pembelajaran yang berpusat pada anak. Semua aktivitas, arahan, bimbingan harus untuk kepentingan anak. Pendidikan bukanlah hal yang menjinakkan, melainkan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak. Anak berperan menjadi subjek pembelajaran, sehingga anak akan merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami, sehingga munculnya motivasi dan kesadaran untuk belajar, dan pembelajaran akan menjadi lebih bermakna. Yang ketiga, trilogi pendidikan. Sebagaimana yang kita tahu, Ki Hajar Dewantara mengatakan, Ingarso sung tulodo, yang berarti di depan, seorang pendidik harus bisa menjadi teladan. Ing madya mangun karso, di tengah murid, pendidik harus bisa memberikan semangat. Tutuwuri handayani, dari belakang, seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan. Sebagai contoh, sebagai seorang pendidik, kita harus mencontohkan attitude yang baik di depan atasan, rekan, siswa, dan orang tua siswa. Pendidik memberikan semangat, menjadi motivator untuk murid-muridnya. Guru mendorong kepada murid-muridnya dapat berkembang sesuai potensi yang dimilikinya. Yang keempat, perubahan. Intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Perubahan apakah yang dimaksud? Yaitu perubahan atas budi pekerti. Budi dibagi menjadi 3, yaitu ada olah cipta, menajamkan pikiran, olah rasa, memperhalus perasaan, dan olah karsa, memperkuat kemauan. Pekerti dibagi menjadi 1, yaitu olah raga, yang mana menyehatkan jasmani.
Pendidikan itu harus holistik dan seimbang, sehingga terciptanya kesempurnaan budi pekerti yang dapat membawa anak pada kebijaksanaan atau menghadirkan generasi yang penuh dengan kebijaksanaan. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah masuknya era industri 4.0 yang sudah menyebar luas tanpa adanya penyaringan budaya dan lain-lain. Serta faktor pandemi COVID-19 belakangan ini menjadikan anak-anak cenderung apatis. Solusi yang dapat dilakukan antara lain dengan mendesain pembelajaran di sekolah dengan berfokus kepada anak dan memberikan pembelajaran yang menarik serta berkearifan lokal, sehingga anak mampu berkolaborasi dan berpikir kritis. Cara yang lain yaitu dengan menghadirkan guru tamu atau program parenting untuk wali murid, sehingga terjadinya keselarasan dan kesinambungan antara pembelajaran di sekolah dan di rumah. Karena sejatinya tumbuh kembang dan karakter anak dibentuk dari keluarga. Atas dasar pemahaman filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara inilah, semoga kita sebagai kaum pendidik atau agen perubahan dapat memerdekakan murid dalam pembelajaran yang sesuai kodratnya, sehingga murid memiliki kecakapan hidup yang dinamis. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Salam merdeka belajar.